Evan, Linda sangat merindukanmu. Linda, para tamu ada di bawah. Apa yang kamu lakukan? Carter, Linda baru saja tidak enak badan. Aku sedang memijatnya. Kamu pikir aku bodoh? Pijat macam apa yang mengharuskanmu melepas celana? Kalian berdua tidak punya malu. Hari ini adalah ulang tahun ke-50 ayah mertuaku. Dan kalian bermain di kamar. Bagaimana bisa kalian melakukan ini padanya? Linda, ada apa? Duduk dan istirahatlah. Lihat, aku tidak berbohong padamu. Linda baru saja merasa tidak enak badan. Aku sedang memijatnya. Kalian semua sedang apa di kamar? Kenapa kalian tidak menyambut tamu di bawah? Sayang, tadi aku merasa tidak enak badan, aku istirahat di sini, Evan memijatku, tidak apa-apa. Mereka berselingkuh di kamar. Omong kosong. Aku tahu kamu selalu cemburu. Kamu cemburu karena Evan dan Chloe akrab, tapi putriku sudah menikah denganmu. Dan hari ini kamu membuat kebohongan untuk memfitnah dia dan aku, itu konyol. Dia hanya pecundang game, streaming game sepanjang hari. Dia sangat memalukan. Sekarang dia bicara ngawur, menyebarkan kebohongan. Kamu harus menceraikannya sekarang. Carter, kamu gila? Hari ini ulang tahun ke-50 ayahku. Kamu harus memilih waktu ini untuk membuat semua orang terlihat buruk? Aku tahu kamu selalu tidak suka Evan. Tapi dia tinggal bersama kita sejak kecil. Kita tumbuh bersama. Di mataku, Evan seperti saudara bagiku. Dulu, saat kamu menjebaknya, aku biarkan saja. Tapi kali ini kamu melibatkan ibuku. Aku sangat kecewa. Linda, Tuan Sterling, aku tumbuh besar di bawah asuhanmu. Kamu tahu orang seperti apa diriku. Kamu bajingan. Minta maaf kepada ibu mertuamu dan Evan sekarang. Carter, cukup. Tidak apa-apa, Chloe, Linda, Tuan Sterling. Mulai sekarang aku akan berusaha menjauh darimu, agar Carter tidak marah. Carter, kamu sudah selesai membuat ulah? Jika kamu masih ingin keluarga kita tetap utuh, maka minta maaf kepada ibuku dan Evan. Baik. Kalian semua tidak percaya padaku. Aku pergi. Kuharap kamu tidak menyesali keputusan hari ini. Kenapa? Karena, tentu saja, kamu melihatku dan Linda bersama. Aku dibesarkan oleh keluarga Sterling, tumbuh bersama Chloe. Karena dia tidak memilihku, aku akan menjadi ayah tirinya. Terlebih lagi, Linda sekarang mengandung anakku. Maka, semua milik keluarga Sterling akan menjadi milikku. Kamu dan Chloe menikah tidak berarti apa-apa. Kamu bodoh. Evan, kamu akan mati mengenaskan. Aku tidak mati. Aku terlahir kembali ke pagi, saat aku menyiapkan perjamuan ulang tahun ayah mertuaku. Kali ini, aku akan memastikan semua orang tahu perselingkuhanmu. Hai, semua, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang istimewa, ulang tahun ke-50 ayah mertuaku. Selanjutnya, aku akan membuat siaran langsung semuanya, berbagi beberapa kejutan tak terduga. Wah, pembunuh peringkat teratas Carter sedang siaran langsung. Dan dari sudut pandang menantu laki-laki, Carter tampak sangat tampan hari ini. Semoga kejutan ini sesuatu yang kalian nikmati semua. Dia sangat tampan, aku akan bersiap sekarang. Terlalu tampan, bro. Evan, aku akan mengungkapkan perselingkuhanmu dengan Linda kepada semua orang. Evan, hari ini adalah ulang tahun Arthur yang ke-50. Kapan kamu datang? Anak itu merindukanmu. Apakah anak itu yang merindukanku? Atau kamu, Linda, yang merindukanku? Oh, hentikan. Kemarilah dan temani aku. Ibu, ini teh herbalmu. Ini menenangkan dan bergizi. Kamu suka ini ya? Kalau begitu, biarkan aku memberimu rasa dari sesuatu yang tidak bisa kamu tolak. Dalam teh ini, ada sesuatu yang istimewa. Kamu bisa keluar sekarang. Nanti saat tamu datang, kembali ke atas dan panggil aku. Baik.
Bukti. Harus punya cukup bukti. Setiap sudut, tidak boleh ada yang terlewat. Evan, di kehidupan ini, aku akan menghancurkanmu. Untuk ulang tahun Tuan Sterling, kenapa kamu mendekorasi sendirian? Biarkan aku membantumu. Tentu. Lantai 2 belum didekorasi. Baiklah, aku akan mendekorasi lantai 2. Evan, nikmati semua yang telah aku persiapkan dengan hati-hati untukmu. Selamat datang, selamat datang. Hanya Presiden Sterling yang bisa mewujudkannya. Kenapa kamu sendirian? Di mana Chloe dan ibunya? Chloe masih berdandan, ibu sedang istirahat di atas. Evan naik ke atas untuk membantu menyiapkan lantai 2. Kamu adalah menantu laki-laki keluarga Sterling. Perjamuan ulang tahunku. Kamu berdiri di sini tidak melakukan apa-apa. Biarkan Evan pergi menyiapkan lantai 2. Evan, yang selalu di tempat Arthur, sampah yang tidak berguna. Kau benar, ayah? Arthur, jadi ini menantumu? Dari keluarga mana dia? Oh, Namanya Carter. Dia adalah teman sekelas kuliah putriku. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Dia bermain game sepanjang hari. Dia pemalas. dari penampilannya, dia adalah menantu laki-laki yang tinggal serumah keluarga Sterling. Putriku menyukainya. Sebagai orang tua, kita tidak bisa memisahkan mereka begitu saja. Richard, putramu Evan tumbuh besar di rumah kami. Saya pikir dia akan berakhir dengan Chloe. Tapi Chloeku bersikeras menikahi pria ini. Ayah. Jika aku melakukan kesalahan, aku akan berubah. Tidak peduli seberapa banyak kamu berubah. Kamu tetap tidak berguna. Kamu bahkan tidak sebanding setengah dari Evan. Cukup, naik ke atas dan panggil semua orang turun. Oke? Aku pergi sekarang. Sebentar lagi, kalian semua akan menyaksikan seperti apa Evan sebenarnya. Linda, ada apa denganmu hari ini? Kamu sangat sayang? Tidak ada. Aku hanya merindukanmu. Hati-hati, Linda. Hati-hati dengan bayinya. Sudah 3 bulan. Tidak apa-apa. Ayo, Evan. Aku sangat merindukanmu. Ayah, sayang, Sayang, kemari, dan sapa semuanya. Chloe, kamu sangat cantik, dan waktu cepat berlalu. Kamu sudah besar begitu cepat. Anak konyolku tinggal di rumahmu, dan tumbuh bersamamu. Kupikir kau akan menjadi menantu perempuanku. Tapi aku tidak mengerti, nak. Kenapa kamu bersikeras menikah dengannya? aku pemarah, dan Carter sabar denganku. Selain itu, aku terlalu kenal Evan, dan aku tak bisa bayangkan menikah dengannya. Kamu sudah bilang berkali-kali bahwa dia tidak sebaik Evan. Oh, ayah, hari ini ulang tahunmu yang ke-50. Jadi kenapa kita bicara tentangku? Kamu bintang hari ini. Baiklah, aku berhenti. Dan terima kasih semua sudah datang ke perjamuan ulang tahunku. Linda, bagaimana jika ada yang masuk? Hari ini ulang tahun Tuan Sterling, dan semua perhatian tertuju padanya. Selain itu, dengan banyak tamu datang, tidak ada yang akan memperhatikan kita. Linda, kamu luar biasa kali ini. Tapi aku hampir tidak bisa mengimbangi. Kamu masih muda, bagaimana bisa tidak mengimbangi? Cepat, Kenapa aku tidak melihat Evan? Dia tidak datang? Oh tunggu, dia di sini. Dan akan ada aksi sebentar lagi. Tunggu, apa yang terjadi? Sepertinya itu suara Evan. Dan pertunjukan dimulai. Seorang wanita berusia 50 tahun. Sangat menginginkannya. Terutama dengan bubuk gairah dan kekuatan minyak gairah. Kali ini, aku akan menghancurkan kalian berdua. Halo semuanya. Acaranya akan segera dimulai. Aku sedang di siaran langsung, dan aku baru saja mendengar teriakan. Ada yang ketahuan selingkuh? Ini sangat seru. Puluhan ribu orang di siaran langsung, kado perjamuan ulang tahun ini. Pasti akan tak terlupakan. Ibu? Apakah ibu di dalam? Ada apa?
Evan, Linda, ada apa? Sakit, Linda? Aku sangat kesakitan. Sayang, apa yang terjadi di sini? Apakah Evan di dalam? Cepat, buka pintunya. Bagaimana mungkin Evan ada di kamarku? Aku belum selesai ganti baju. Kalian sambut tamu dulu saja. Aku akan turun kalau sudah selesai. Dia tidak ada di sini. Lalu apa itu teriakan Evan yang baru kita dengar? Ibu, pertama, buka pintunya dan biarkan aku melihat ke dalam. Aku khawatir dengan Evan. Sayang, aku bahkan belum ganti baju. Buka pintu, tidak mungkin. Kalau kalian mencari Evan, tidak seharusnya di sini. Cepat, sembunyi. Ibu, Tidak ada tempat untuk sembunyi. Evan bilang naik ke atas untuk bantu dekorasi di lantai 2. Aku sudah melihat-lihat dan tidak melihatnya dimanapun. Kamar ibu satu-satunya yang tersisa. Saat Evan datang membantu dekorasi, dia bilang padaku, lalu dia pergi. Kalau tidak bisa menemukannya di lantai 2, coba cari di lantai 1. Ibu, kalau begitu ayo cari Evan di tempat lain. Keluarlah kalau sudah siap. Hari ini ulang tahun ayah yang ke-50. Para tamu sudah menunggu. Baik, baik, aku tahu. Kesempatan yang bagus sekali. Para penonton ini tidak bisa pergi. Chloe, setengah jam yang lalu, saat aku bawakan ibu teh ginseng, pintunya mudah terbuka. Sekarang tiba-tiba terkunci dari dalam. Dan teriakan Evan, semua orang mendengarnya. Apa maksudmu? Cukup. Kamu biasanya menargetkan Evan dan memburuk-burukan dia di depanku, itu satu hal, tapi sekarang kamu menyeratkan dia bersama ibuku, kamu keterlaluan. Aku hanya menyatakan fakta. Pintu yang terkunci, orang yang hilang, suara aneh. Pastinya. Pastinya apa? Carter, kamu menjijikkan. Ibuku sudah bilang, Evan tidak ada di dalam. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun ayahku. Di depan semua orang ini, kamu ingin menyeret ibuku ke dalam ini, dan menyeret Evan juga. Arthur, sudah berapa tahun keluarga kita saling kenal? Istriku meninggal saat melahirkan. Aku sibuk dengan karierku, tidak bisa merawat anak, jadi aku menitipkan putraku pada keluargamu. Kamu hampir melihat Evan tumbuh besar. Orang seperti apa dia? Apa kau tidak tahu? Dia hanya seorang menantu laki-laki yang tinggal serumah. Dia baru menikah dengan Chloe berapa lama, dan dia berani, di ulang tahunmu yang ke-50, menuduh istrimu tanpa bukti. Sebentar lagi, dia akan membalikkan seluruh tempat ini. Harap tenang, Tuan Smith. Maaf, saya bicara sembarangan. Hanya saja Chloe sangat kesal sampai hampir menangis, jadi saya. Tapi memang agak aneh, ulang tahun Arthur yang ke-50, istrinya sama sekali tidak muncul. Bahkan jika dia belum siap, buka pintunya, biarkan Chloe masuk dan periksa, itu saja yang diperlukan. Linda, buka pintu sekarang juga. Jika Evan tidak ada di dalam, aku akan membuatmu merangkak keluar dari keluarga Sterling. Suara itu. Mungkinkah? Ibu, ada apa denganmu? Buka pintunya, biarkan aku masuk. Evan, di kehidupan lampau, kamu yang membuatku mati. Mati. Di kehidupan ini, aku akan membuat semua orang melihat warna aslimu. Buka pintunya, Linda. Apa yang kamu lakukan di dalam? Linda, sadarlah. Ada orang di luar. Linda, cepat, buka pintunya. Linda, buka pintunya. Sembunyi, cepat. Sudah kubilang, aku sedang ganti baju dan bersih-bersih. Kenapa kamu terburu-buru? Hari ini adalah ulang tahun ke-50 sayangku. Aku harus berdandan yang cantik. Buka pintu untukku. Tidak mau buka? Ya, Linda. Kalau kita ketahuan, kita selesai. Cepat sembunyi, cepat. Terlambat. Kalian tiba-tiba masuk dengan sekelompok orang. Sudah kubilang aku belum berpakaian. Apa yang kamu lakukan di dalam? Apa lagi yang bisa kulakukan? Sudah kubilang aku sedang ganti baju. Bu, kami baru saja mendengar suara aneh. Evan bilang dia akan naik ke atas untuk menyiapkan lantai 2, tapi kami belum melihatnya sejak itu. Bu, di mana dia? Carter, apa maksudmu? Maksudmu Evan ada di kamarku? Sekarang apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Oke, sayang, hari ini ulang tahun ayahku yang ke-50. Tolong, jangan buat keributan. Minta maaflah dan akui kesalahanmu. Evan pasti ada di kamar itu.
Bagaimana mungkin tidak ada orang? Carter, apa yang kamu lakukan? Sayang, aku hanya wanita sederhana, polos dan suci, aku bahkan belum berpakaian, banyak orang masuk paksa, oke, tapi sekarang kamu mau membuka lemariku, apa kamu mencoba mempermalukanku? Carter, cukup. Pintunya sudah terbuka sekarang. Evan tidak ada di sini. Ibuku juga tidak melakukan apa-apa. Apa kamu akan menggeledah seluruh kamar? Arthur, semua ini hari ini, menantumu ini sudah keterlaluan. Apakah persahabatan antara keluarga kita kurang berarti dibanding campur tangan orang luar? Dasar brengsek. Jika kau ingin minta maaf, semua yang terlibat harus ada di sini. Kenapa tidak panggil Evan sekarang saja? Apa kau akan pernah berhenti? Aku hanya mengerang karena kepalaku sakit, jadi kenapa? Pria dewasa sepertimu, tanpa pekerjaan, hanya cemburu sepanjang hari. Aku tahu kau selalu cemburu betapa dekatnya Evan dengan putriku. Hari ini ulang tahun ke-50 ayah mertuamu. Dengan semua orang ini menonton, kau masih membuat masalah. Kau benar-benar aib. Carter, minta maaf pada ibuku sekarang juga. Menargetkan dan memfitnah Evan adalah satu hal, tapi hari ini kau melibatkan ibuku. Untunglah para paman ada di sana. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi jika ini tersebar, apa yang akan orang pikirkan tentang keluarga Sterling? Benar. Kau memfitnahku tanpa bukti. Aku sudah tua, jadi bisa memaafkan, tapi Evan belum menikah. Bagaimana dia bisa mencari istri? Arthur, keluarga kita sudah saling kenal selamanya. Evan tumbuh di rumahmu. Tidak mungkin, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berbakti dan keterlaluan. Membuat rumor seperti itu? Aku yakin kau menikahi Chloe dengan menggunakan banyak trik kotor. Arthur, menantu laki-laki yang tinggal serumah ini benar-benar lain. Kau bajingan. Berlutut dan minta maaf. Atau ceraikan putriku. Dan keluar dari keluarga Sterling. Ayah marah. Cepat, dengarkan dia dan berlutut untuk minta maaf. Ayah, Carter terlalu melindungiku, dan dia cemburu pada Evan dan bertingkah. Sayang, cepat, berlutut dan minta maaf. Jadi, Chloe, kau juga tidak percaya padaku? Baiklah. Kalau begitu, aku akan telepon Evan sekarang dan lihat apakah dia di kamarnya. Cukup, Carter. Berapa lama lagi kamu akan terus begini? Sayang, sudah kubilang, dia hanya seorang pria yang hanya bermain game, tidak cocok untuk menjadi sorotan. Kamu bersikeras menikah dengannya. Lihat dia masih tidak mau berubah. Masih membuat keributan. Kau, menantu laki-laki yang tinggal serumah, kau benar-benar tidak bisa diatur. Kami semua melihat. Tidak terjadi apa-apa. Kau bersikeras memfitnah mereka. Apa kau perlu mencari kesalahan agar puas? Dengan caramu seperti ini, tidak heran. Meskipun kau menikahi Chloe, keluarga Sterling masih merendahkanmu. Cukup. Semua ini adalah kesalahpahaman. Sayang, demi aku, tundukkan kepalamu dan minta maaf. Chloe, apa kau belum lihat? Keluargamu, keluarga Sterling, sejak awal tidak pernah menerimaku. Mereka berharap kita berpisah, agar kau bisa bersama Evan. Ini alasanmu untuk membuat tuduhan palsu? Kau tidak senang dengan keluarga Sterling, cemburu pada Evan? Jadi kau menyebarkan gosip di sini? Sayang, kami telah melihat anak laki-laki Evan itu. Tumbuh besar. Seperti anak sendiri. Bagaimana mungkin ada sesuatu di antara kami? Lagi pula, aku sudah tua dan lusuh. Evan masih muda. Apa yang kau tunggu? Bertelut dan minta maaf sekarang. Bagaimana kau bisa seperti ini? Syukurlah itu kesalahpahaman. Jika ini tersebar, reputasi keluarga Sterling akan hancur total. Bukankah ini hanya tuduhan palsu? Kau membuat kegaduhan dan keributan. Jika kau masih ingin menjadi menantu keluarga Sterling, maka minta maaf sekarang juga. Jangan biarkan semua orang menertawakan kita. Evan pasti ada di ruangan ini, dia pasti bersembunyi. Aku harus mencari cara untuk mengeluarkannya. Chloe, ini salahku. Aku terlalu peduli padamu. Aku berjanji mulai sekarang, aku tidak akan cemburu padamu dan Evan lagi. Ibu, ayah, Tuan Smith, maaf. Ini semua salahku. Carter, jika ada lain kali, kamu keluar. Keluarga Sterling tidak bisa mentolerir seseorang sepertimu. Seorang pembuat masalah. Arthur, cukup. Carter telah menyadari kesalahannya. Ada begitu banyak orang yang melihat. Ayo kita semua turun ke bawah.
Aku akan turun setelah berganti pakaian. Chloe, hari ini adalah ulang tahun ke-50 ayah. Aku seharusnya tidak membuat keributan, tapi ayah selalu menginginkan Evan menjadi menantunya. Bagaimana kalau ini? Telepon dia dan minta dia datang ke sini. Kita akan menjelaskan semuanya. Jadi tidak akan ada lagi kesalahpahaman. Itu masuk akal. Sayang, jangan khawatir. Kamu adalah orang yang aku cintai. Kalau tidak, aku tidak akan menikahimu. Aku akan menelepon Evan sekarang dan minta dia datang ke sini. Ibu, kenapa ponsel Evan berdering di kamarmu? Ibu, ada apa ini? Benar-benar kejutan. Ibu mertua dan kekasih masa kecil istri. Sayang, kenapa kamu ribut sekali? Mungkin dari tadi waktu Evan masuk untuk menyiapkan ruangan dan meninggalkannya di sini. Kamu yakin? Tentu saja. Mana mungkin aku mengkhianatimu? Ada apa dengan barang-barang ini? Jadi kamu bersembunyi di bawah tempat tidur. Sayang, ini kejutan perjamuan ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Aku ingin memberikan kejutan untukmu malam ini. Tapi di sini banyak orang. Hal yang sangat pribadi. Mana mungkin aku mengungkapkannya? Sayang, kamu harus pergi menyapa para tamu dulu. Ibu, benarkah itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Evan? Putra? Ibu. Dan sekarang kamu bilang padaku Evan tidak ada di kamar? Sayang. Aku juga tidak tahu kapan dia bersembunyi di bawah tempat tidur, sayang. Aku sedang mempelajari minyak esensial ini, aku sungguh. Evan? Ada apa? Bicara. Tuan Sterling, ini benar-benar tidak seperti yang terlihat. Aku masuk untuk mendekorasi kamar. Tepat saat Linda masuk ke kamar mandi, dan selotip untuk huruf panjang umur jatuh di bawah tempat tidur, tapi saat aku merangkak ke bawah untuk mengambilnya, Linda keluar dari kamar mandi dan mulai mempelajari minyak di tempat tidur, jadi aku merasa canggung keluar dari bawah tempat tidur dan tetap di sana. Sampai kalian semua masuk dengan tiba-tiba. Kebetulan sekali. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dengar, aku sungguh hanya mengambil selotip di bawah tempat tidur. Setengah jam, mengambil selotip di bawah tempat tidur. Cukup, Evan. Kau tertangkap basah. Dan kamu masih membuat alasan. Aku tahu Chloe memilihku dan menikahiku, dan kamu tidak senang tentang itu, tapi kamu tidak bisa begitu saja, karena Chloe bersamaku, naik ke tempat tidur ibu mertuaku. Keji. Arthur, tenanglah. Mungkin ada kesalahpahaman. Itu kamu. Kau menjebakku. Carter, kamu cemburu karena aku dan Chloe tumbuh bersama. Kamu sengaja menjebakku. Kalau tidak, masa semua orang masuk begitu kebetulan? Tuan Sterling, aku besar di keluarga Sterling. Kamu selalu merawatku sejak kecil. Kamu kenal aku, kan? Aku tidak akan pernah berani mengkhianati keluarga Sterling. Chloe, lebih dari 20 tahun bersama. Apa kamu belum kenal aku? Ayah, aku anak kandungmu, kamu kenal aku. Aku cuma ambil selotip dari bawah tempat tidur, itu saja. Itu saja. Arthur, Chloe, kalian berdua, percayalah padaku, Evan datang hanya untuk membantu. Kalau aku pernah melakukan hal seperti itu, semoga aku disambar petir. Chloe, jangan dengar omong kosongnya. Itu terlalu kebetulan. Kamu pikir kita semua bodoh? Kebetulan apa? Waktu Evan masuk untuk menyiapkan barang, aku di kamar mandi. Dia pergi ambil selotip dari bawah tempat tidur. Aku keluar, kukira dia sudah pergi, dan menaruh minyak gairah di tempat tidur. Lalu kalian semua masuk seperti itu. Bagaimana aku bisa buka pintu? Aku juga tidak berani keluar. Itu akan lebih sulit dijelaskan. Sayang, aku mengatakan yang sebenarnya. Itu semua kesalahpahaman. Ini semua ulahnya, membesar-besarkan masalah, membuat onar, mengajak semua orang datang menertawakan kita.
bagaimana aku bisa menunjukkan muka lagi? Arthur, aku yakin ini hanya kesalahpahaman. Bicarakan saja, pasti baik-baik saja. Anakku dan istrimu, itu benar-benar mustahil. Tapi kamu, menantu laki-laki yang tinggal serumah, kamu memang lain ya. Oh, ya. Pagi ini, Carter memberiku teh kesehatan, dan setelah aku minum, aku merasa panas di sekujur tubuh. Itu tidak wajar, jadi dia pasti menaruh sesuatu di dalamnya untuk menjebakku. Katanya, Bu, ini teh kesehatan Ibu, menenangkan dan menyehatkan. Jadi ternyata kamu. Carter, kamulah yang merencanakan semua ini, bajingan. Benar, dia juga menyuruhku naik ke lantai 2. Carter, kamu sangat kejam, dan karena kamu cemburu dengan hubunganku dengan Chloe, untuk menjebakku, kamu merencanakan semua ini. Jadi sayang, sadarlah. Cowok miskin licik seperti dia. Ceraikan dia secepatnya, karena ini semua hanya kesalahpahaman, dan kamu membuat keributan besar. Sayang, jika kesalahan ini ditimpakan padaku, apa kata orang tentangku? Dan apa kata mereka tentangmu? Aku seharusnya tidak pernah setuju Chloe menikah dengannya. Tapi Carter, apa kamu benar-benar sengaja merencanakan semua ini? Apa alasan saya melakukan hal seperti itu? Terutama di acara ulang tahun ke-50 ayah mertua saya. Apa saya gila? Cukup, Carter, dari awal, kamu telah mengarahkan pikiran semua orang ke arah ini, dan itu benar, tadi dia memaksa membuka pintu. Jadi Arthur, saya pikir menantu laki-laki yang tinggal serumah ini merencanakan semuanya, benar-benar aib, dan sekarang, kau ceraikan dia, atau semua milik keluarga Sterling di masa depan, kau tidak akan mewarisi apapun. Carter, kamu benar-benar mengecewakanku. Minta maaf, sekarang, atau lupakan soal maaf. B. Bahkan sekarang, mereka masih tidak percaya padaku. Sama seperti di kehidupan lampau, untung saja. Semuanya terekam. Carter, aku akan lupain semua omongan jelekmu sebelumnya. Tapi melibatkan Linda, itu sudah kelewatan. Akuilah dan minta maaf. Evan, kamu jelas yang paling disayang dari seluruh keluarga Sterling. Kamu seharusnya menjadi menantu keluarga Sterling. Carter, berhenti di situ. Kamu yang membuat kesalahan. Kamu tidak hanya menolak minta maaf, sekarang kamu bersikap seolah-olah dirugikan dan tidak bersalah. Kamu pikir kamu bisa membodohi siapa? Chloe, orang tuamu tidak percaya padaku? Baiklah, aku tahu mereka tidak pernah menganggapku cukup baik. Mereka pikir aku tidak sebaik Evan. Tapi setelah sekian lama, tanyakan pada dirimu sendiri, berapa kali kamu memihak Evan? Baiklah, sayang. Aku janji mulai sekarang, aku hanya akan memihakmu, turunkan egomu, dan minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Orang tuamu tidak pernah menyukaiku. Mereka selalu ingin Evan menjadi menantu mereka. Baik, aku pergi, beri jalan untuknya. Cukup. Carter, bahkan di saat seperti ini, kamu masih cemburu? Laki-laki yang bersembunyi di bawah tempat tidur ibumu? Kenapa aku harus cemburu padanya? Karena kamu mau percaya bahwa Evan tidak ada hubungan dengan ibumu? Maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mau kemana? Kita belum selesai bicara. Apalagi yang perlu dikatakan? Sayang, Evan besar di rumah kita. Aku menganggapnya seperti saudara. Kalau aku menginginkan sesuatu, pasti sudah terjadi sejak dulu. Jadi berhentilah menargetkannya. Hari ini ulang tahun ke-50 ayahku. Kamu sudah membuat keributan besar. Dia pasti marah. Banyak orang yang melihat. Kalau kamu meminta maaf dengan tulus dan membuat semua orang memaafkanmu, perjamuan ulang tahun ayahku bisa berjalan dengan bahagia. Bukankah itu lebih baik? Tidak. Pilih Evan atau aku. Sikap macam apa itu? Kamu sombong sekali meskipun sudah berbuat salah. Sekarang juga, ceraikan anakku dan keluarlah dari keluarga Sterling. Carter, sebaiknya kamu berhenti selagi bisa. Kenapa membuat kekacauan seperti ini? Carter, berhenti. Kalau kamu berani pergi, aku akan menceraikanmu. Kalau begitu, ayo bercerai. Sayang, ceraikan saja dia. Bagaimanapun, Carter tidak pernah cukup baik untukmu. Lagi pula, kamu punya Evan. Tepat sekali. Mulai sekarang, Carter, keluarlah dari keluarga Sterling. Kamu seharusnya bersama Evan. Evan sekarang adalah menantu keluarga Sterling. Aku setuju. Aku selalu ingin Chloe menjadi menantu perempuanku. Tidak, Evan. Kita tidak cocok satu sama lain. Lagi pula, orang yang kunikahi adalah Carter. Dia suamiku. Evan adalah 1000 kali lebih baik dari Carter. Dia telah menyebabkan begitu banyak masalah, dan kamu masih memihaknya. Kamu ingin keluarga Sterling menjadi bahan tertawaan? Sudah diputuskan. Arthur Sterling, terima kasih semuanya sudah datang untuk merayakan ulang tahun ke-50 saya.
Meskipun kita mengalami sedikit hambatan, beruntung semuanya berjalan baik pada akhirnya. Sekarang saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu. Menantu laki-laki yang tinggal serumah, Carter diusir dari keluarga Sterling dan dia pergi tanpa apa-apa. Segera, putri saya Chloe akan menikah dengan Evan. Ayah, Surat cerai sudah siap. Cemas, ya? Teman-teman, ini belum berakhir. Selanjutnya ini waktuku berburu. Kebijaksanaan pemirsa disarankan, saya akan mengakhiri siaran di sini. Arthur, kedua anak ini lebih cocok. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk membuat mereka bertunangan untuk perayaan ganda. ide bagus. Evan, apa yang kamu tunggu? Ayo lamar sekarang. Oke. Chloe, aku sudah memiliki cincin pertunangan ini siap sejak lama, dan aku sudah membawanya bersamaku setelah kamu menikahi Carter. Aku pikir aku kehilangan kesempatanku Chloe, maukah kamu menikah denganku? Aku akan mencintaimu selamanya Evan. Aku, Tunggu, sayang. Chloe, Bukankah itu menantu laki-laki yang tinggal serumah keluarga Sterling? Bukankah dia sudah diusir? Apa yang dia lakukan di sini? Pasti dia lihat Tuan Smith melamar Nona Sterling, lalu cemburu dan sakit hati, ya? Carter, kau sudah diusir dari keluarga Sterling. Cari masalah, dan kau akan kubuat menyesal. 5 tahun cukup untuk melihat seseorang dengan jelas. Kau sudah memilih, aku hormati itu. Itu tidak benar. Sayang, biar aku jelaskan. Diam. Dia bukan suamimu, Evanlah suamimu. Carter, berakal dan pergilah sekarang. Tuan Sterling sudah menyiapkan surat cerai. Tanda tangani saja, putuskan semua hubungan dengan keluarga Sterling. Maka Chloe dan aku tidak akan terhambat. Bagus, sempurna. Seorang benalu, pecandu game, bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatu putriku. Tanda tangani dan pergilah dari sini, jangan menyusahkan. Tidak, aku tidak mau ini. Sayang, aku tidak pernah ingin bercerai denganmu. Chloe, di saat seperti ini, mengatakan itu, bukankah itu konyol? Aku doakan kau bahagia bersama Evan. Waktu yang tepat, putuskan hubungan dengan bersih. Evan, kamu benar-benar tidur dengan ibuku, kau monster. Itu ibuku. Dia melihatmu tumbuh besar. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Chloe, dengarkan aku, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sayang, dengarkan aku. Linda, apa aku tidak cukup baik padamu? Selama ini, apapun yang kau mau, aku memberikannya padamu. Kau selingkuh dariku. Sayang, dengarkan aku, itu bukan salahku, itu dia datang ke tempat tidurku dan memaksaku. Bagaimana aku bisa membesarkan aib seperti ini? Melakukan sesuatu yang begitu tidak manusiawi? Ayah, aku punya alasanku. Jika perusahaan tidak akan bangkrut, aku tidak akan pernah. Alasan apa yang mungkin kau miliki hingga kalian berdua, di pesta ulang tahun ayah mertuaku yang ke-50, dengan berani, diam-diam berselingkuh? Maafkan aku. Aku seharusnya percaya padamu, dan aku, untuk brengsek seperti itu, terus menyakitimu berulang kali. Evan, kau tumbuh di rumahku, aku selalu menganggapmu sebagai saudara, kau menjijikkan. Carter, semua ini ulah Carter. Video-video ini semuanya palsu, itu deepfake. Benar, palsu, video-video itu semuanya palsu, itu deepfake. Sayang, Chloe, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itu karena kamu melihat Chloe ingin menceraikanmu, dan bersama Evan. Kamu tidak bisa melepaskannya. Jadi kamu membuat video ini untuk memfitnah aku dan Evan, kamu sangat kejam. Sayang, cepat, usir dia. Memfitnahku di depan semua orang ini, bagaimana kamu bisa menunjukkan muka lagi? Kamu pikir aku bodoh? Linda, di matamu, apa aku semudah itu dibodohi? Sebodoh itu? Wanita, kamu berani selingkuh dariku? Aku akan membunuhmu. Ayah, Tuan Sterling, apa kamu gila? Keluar. Kamu tidak berhak memanggilku Tuan Sterling. Perutku sakit. Linda, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit.
Ayah, Arthur, jangan ambil hati. Aib itu, Evan, aku akan pura-pura tidak pernah punya anak. Arthur, jangan khawatir. Semua tamu hari ini, aku telepon satu persatu secara pribadi. Mereka berjanji tidak akan menyebar. Kalau ada bocor di internet, kami akan urus tepat waktu. Keluarga Smith tidak bisa kehilangan muka. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Arthur, maafkan aku. Aku tidak pernah menyangka aib itu benar-benar berani melakukan sesuatu lebih buruk dari anjing. Pergi. Tuan Smith, sebaiknya Anda kembali. Kita tunggu sampai ayahku membaik, dan kita bicara nanti. Kalau begitu aku pergi. Chloe, jaga ayahmu. Hubungi aku jika ada apa-apa. Sekarang kau percaya padaku? Kau sudah membuat skandal ini diketahui publik. Apa kau ingin semua orang melihat keluarga Sterling sebagai bahan tertawaan? Ayah, tenang, jangan marah. Jika Carter tidak memberitahu kita yang sebenarnya, kita masih akan dibiarkan dalam kegelapan. Tidakkah kau bisa berhenti berprasangka buruk padanya? Keluarga Sterling terlalu angkuh, dan sebagai pembuat konten streaming game, aku tidak selevel dengan statusmu, dan lagi, aku sudah menandatangani surat cerai. Mari kita akhiri semuanya di sini. Carter. Sayang, kita tidak bercerai. Aku percaya padamu. Maaf, ini salahku. Bisakah kau memaafkanku? Percaya? Bagaimana jika aku bilang Linda hamil karena Evan? Apa kau pikir aku masih akan percaya padamu? Ini, bagaimana mungkin? Ibuku, sebenarnya, hamil? Apa itu punya Evan? Jika kalian tidak percaya, lihat saja sendiri. Sayang, cepat, bantu aku bangun. Ayo cari mereka. Ayah, sebaiknya kau istirahat dulu. Aku dan suamiku yang pergi. Evan, aku ingin melihat skema busukmu. Bagaimana kau masih bisa lolos seperti di kehidupan lampau? Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien seusia ini hamil sudah termasuk kehamilan berisiko tinggi, dan kau memberinya afrodisiak. Afrodisiak? Apa kau tidak tahu tubuhmu masih mengandung residunya? Jadi Carter yang menyakitiku. Hari ini aku hanya minum teh kesehatan yang dibawanya. Linda, kau tidak apa-apa. Bayi yang dikandungnya harus diselamatkan bagaimanapun caranya. Dengan kondisinya saat ini, saya sarankan rawat inap. Tunggu sampai bayinya stabil baru pulang. Baik, aku urus administrasi pendaftarannya. Kalian berdua, hubungan asmara beda usia jauh ini, mulai sekarang jangan sembarangan. Lebih baik tidak berhubungan seks selama kehamilan. Anak muda zaman sekarang, mereka tidak mau ambil jalan memutar. Dia langsung jadi simpanan. Tapi sugar mama ini kena kanker payudara. Kehamilan ini tidak bisa dipertahankan. Linda, bayi yang kamu kandung adalah anakku. Tidak boleh ada apa-apa terjadi padanya. Sekarang hubungan kita sudah ketahuan, aku tidak bisa kembali ke keluarga Sterling. Apa yang harus kita lakukan? Linda, kenapa terburu-buru? Kita sudah menyelinapkan racun ke Tuan Sterling selama bertahun-tahun. Dia tidak akan bertahan sampai kamu melahirkan. Maka bayimu itu akan mewarisi seluruh kekayaan Sterling. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau begitu, setuju. Begitu kita dapat uang keluarga Sterling, kamu harus bersamaku secara terbuka. Linda, bicarakan ini. Nanti. Tidak bisa. Aku sudah hamil, sekarang hubungan kita sudah terbongkar. Jika kamu tidak setuju, akan aku gugurkan bayinya sekarang. Linda, aku setuju. Aku setuju semuanya. Akan kutelepon keluargaku sekarang dan meyakinkan mereka. Ayah, Linda mengandung anakku. Apa katamu? Ayah, jangan panik. Aku akan pakai anak ini untuk mewarisi kekayaan Sterling. Ini rencanaku. Linda, ayahku setuju. Benarkah? Mantap. Kenapa kau menarikku? Ibumu ada di bangsal bersalin. Itu membuktikan aku berkata jujur. Jika kau masuk sekarang, itu tidak akan mengubah apapun. Apa aku harus diam saja dan melihat mereka bersama, dan membiarkan ibuku mempertahankan barang berharga ini? Chloe, pernahkah kau memikirkannya? Evan masih muda, punya koneksi dan cakap. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Kenapa dia harus bersama ibumu? Sayang,
Apa yang ingin kau katakan? Apa kau percaya padaku? Saat ini, aku hanya punya kau. Jika aku tidak percaya padamu, siapa lagi yang bisa ku percaya? Selanjutnya, mereka akan mengambil seluruh kekayaan keluarga Sterling. Jika kau pergi ke mereka sekarang, itu tidak akan membantu. Tanpa bukti yang kuat, Apa kita hanya akan diam saja dan tidak melakukan apa-apa? jangan terburu-buru. Mereka akan datang kepada kita sebentar lagi. Wanita itu, Linda, selingkuh dariku, dan sekarang dia menginginkan kekayaan keluarga Sterling. Mimpi kali. Nah, sayang, Sterling Group sekarang ada di tanganmu. Dulu, aku benar-benar meremehkanmu. Aku salah. Kali ini, kau membantu Chloe melewati krisisnya. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan Chloe menceraikanmu. Tuan Sterling, jangan khawatir. Aku akan membantu Chloe. Tapi, di kehidupan ini, kita tidak akan bersama. Sejak aku menandatangani surat cerai, semuanya sudah berakhir. Di antara kita. Pelan-pelan, Linda, kamu baru saja keluar dari rumah sakit, kamu mengandung putraku. Hati-hati, Arthur akhir-akhir ini tidak sehat, dia sedang istirahat. Chloe sekarang yang memimpin Sterling Group. Carter membantunya. Dari sekian tahun aku mengenal Arthur, aku yakin dia meminta Chloe untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Berita tentang Evan dan aku bocor. Itu adalah si imut milik Carter. Kenapa dia harus masuk Sterling Group? Begitu aku mendapat kesempatan, aku akan membunuh Carter. Jika kalian berdua bisa masuk Sterling Group, itu akan sempurna. Kenapa tidak? Aku punya 15% saham Sterling Group. Bajingan. Beraninya kamu datang ke sini? Aku ingin cerai. Kamu akan pergi tanpa apa-apa. Arthur, cerai tidak mungkin. Lagi pula, aku mengandung anak keluarga Sterling. Omong kosong. Ibu, bagaimana bisa ibu menjadi seperti ini? Evan adalah binatang. Chloe, Linda dalam kondisi yang rentan sekarang. Itulah kenapa aku merawatnya dengan ekstra hati-hati. Tuan Sterling, ini memang putra Anda. Lagi pula, aku selalu pakai pelindung. Harta besar Anda pada akhirnya akan diwariskan kepada putra Anda, kan? Orang ini ingin aku jadi kambing hitam? Mimpi kali. Apa yang kamu mau? Aku perhatikan Tuan Sterling belum sehat akhir-akhir ini. Jadi kupikir aku akan bergabung dengan Evan ingin Sterling Group bergabung dengan untuk Sterling membantu. Group. Jadi aku akan menggunakan saham 15%-ku untuk membiarkannya menjadi CEO Iseng. Ibu, apa ibu gila? Ibu membiarkan Evan masuk Sterling Group untuk melawanku? Aku putri kandungmu sendiri. Chloe, kupikir saran ibu bagus sekali. Biarkan Evan masuk sebagai CEO. Sayang, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ibu, aku tidak setuju membiarkan Evan masuk ke Sterling Group. Dia tidak tahu apa-apa tentang operasi perusahaan atau bisnisnya. Membawanya sebagai CEO? Apa kamu ingin membuat Sterling Group bangkrut? Evan adalah Dr. Ivy League. Dia sudah menangani berbagai bisnis untuk keluarga Smith. Kenapa dia tidak bisa menjadi CEO Sterling Group? Dan mengenai orang ini yang hanya main game, apa yang membuatnya memenuhi syarat menjadi asisten eksekutif? Tentu tidak. Aku menentangnya. Arthur, pendapatmu tidak penting. Aku memiliki 15% saham. Kamu? Ayah, tenang. Jaga kesehatanmu. Urusan perusahaan, aku yang akan mengurusnya. Ibu, kamu belum pernah menjalankan perusahaan. Evan juga tidak tahu Sterling Group. Dia masuk sebagai CEO yang ditunjuk dari luar tiba-tiba akan membuat staf merasa tidak senang. Lagi pula, Chloe, menurutku permintaan ibu sebenarnya juga masuk akal. Bagaimanapun, jika aku tidak membongkar hubungan mereka, hal-hal tidak akan sampai seperti ini. Aku minta maaf. Ini semua salahku. baiklah. Kalau begitu biarkan Evan masuk ke Sterling Group. Itu lebih baik. Kalian berdua tumbuh bersama. Mulai sekarang, akur di tempat kerja. Sedangkan Arthur, aku istirahat total di rumah. Jadi aku bisa merawatmu juga. Pergi. Kamu pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Kamu tidak perlu merawat ayah. Aku sudah menyediakan perawat profesional. Baiklah. Kalau begitu besok,
Aku akan mengirim Evan untuk melapor ke Sterling Group. Linda, pelan-pelan. Hati-hati langkahmu. Dua jalang itu sekarang berani muncul di depanku. Dan kamu setuju membiarkan Evan masuk ke perusahaan. Apa kamu ingin perusahaan bangkrut? Tuan Sterling, mereka berdua bersama hanya akan mendapat kecaman moral. Mereka tidak bisa dibawa ke pengadilan. Terlebih lagi, mereka sudah mulai merencanakan aset keluarga Sterling. Bahkan jika kita hentikan hari ini, mereka akan mencari cara lain untuk masuk ke perusahaan. Ayah, Carter ada benarnya. Tuan Sterling, jangan khawatir. Aku akan membantu Chloe. Aku menjadikan Evan CEO yang ditunjuk dari luar bukan untuk memberinya kekuasaan, tapi untuk menjebaknya. Mereka berdua sekarang ingin harta keluarga Sterling. Begitu masuk Sterling Group, pasti mereka akan membuat masalah. Bagus. Jika mereka menyentuh uang perusahaan, mereka tidak hanya akan mendapat kecaman moral, mereka akan dibawa untuk diinterogasi. Sayang, aku hampir salah menilaimu lagi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku akan mengikuti arahanmu. Evan, di kehidupan ini, aku akan memotong semua jalurmu. Tuan Smith, ini kontrak perusahaan dari 3 tahun terakhir, untuk transaksi bisnis. Silakan lihat. Ini kesepakatan yang baru saja saya tutup. Ini membutuhkan 80 juta rupiah dari Sterling Group. Ada tanda tangan saya dan tanda tangan para pemegang saham. Bawa ke bagian keuangan untuk mencairkan dana. Tuan Smith, untuk investasi sebesar ini, harus melalui Dewan Direksi, atau perlu tanda tangan Tuan Sterling agar keuangan bisa mencairkan dana langsung. Itu melanggar prosedur. Maksudmu? Bukankah ada tanda tangan saya dan tanda tangan pemegang saham? Lakukan saja sesuai perintahku. Jika ada masalah, saya yang tanggung. Tapi, Tidak ada tapi. Sepertinya kamu tidak mau pekerjaan ini lagi. Tuan Sterling sedang tidak enak badan, jadi dia istirahat di rumah. Chloe yang mengambil alih perusahaan. Saya tumbuh bersama keluarga Sterling, Chloe dan saya sangat dekat. Maksud saya sama dengan maksud dia. Untuk investasi ini kamu urus sendiri, paling lambat jam 6 sore ini, pembayaran pertama harus masuk. Untuk dokumen lainnya, kita urus nanti. saya mengerti. Dia berani sekali. Hari pertama di perusahaan, dan dia sudah mencoba menggelapkan 80 juta rupiah, dan dia mau 8 juta rupiah hari ini. Jadi Carter benar. Mereka mengejar uang. Tapi keluarga Smith tidak kekurangan uang. Kenapa Evan begitu terburu-buru? Lupakan. Kirim saja pembayaran pertama. Tolong, beri kami waktu lagi. Saya pasti akan melunasi pinjaman. Uang itu sudah terlambat lebih dari 6 bulan. Anda mengalami kerugian bersih. Bagaimana kau bisa membayarnya? Saya punya proyek besar yang sedang dikerjakan. Bisnis Smith kami akan segera untung. Beri saya 6 bulan lagi. Saya berjanji akan membayar denda keterlambatan. Terakhir kali Anda datang menagih, Anda mengatakan hal yang persis sama. Dan hari ini, cerita yang sama. Jika Anda tidak segera membayar, jangan salahkan kami, jika kami menggugat di pengadilan. Tidak, tolong jangan lakukan ini. Saya akan membayarnya, saya bersumpah. Ini yang akan saya lakukan. Saya akan membayar 8 juta rupiah sekarang. Beri saya kelonggaran. Perusahaan saya bisa terus beroperasi, maka saya punya kesempatan untuk melunasi sisanya. Lihat ini, saya mentransfernya sekarang. Baik, kami akan memberi Anda waktu lagi. Terima kasih, terima kasih. Saya akan mengantar Anda keluar. Nah, kau sungguh luar biasa. Hari pertama di Sterling Group, dan kau sudah mendapatkan 8 juta rupiah. Tentu, ayah, jika bukan karena Chloe memilih Carter, kenapa aku harus bertindak ekstrem untuk mengejar nenek sihir tua Linda itu? Dan kemudian kita ketahuan. Tapi setidaknya sekarang aku di Sterling Group. Baiklah, nak, ayah akan pura-pura bodoh. Aku akan memata-matai untukmu pergerakan Arthur Sterling. Arthur, bagaimana kesehatanmu? Belum mati. Arthur, aku mengecewakanmu.
Aku membesarkan anak durhaka. Apa yang dia lakukan? Aku juga sudah mendengarnya. Bagaimana kau bisa membiarkannya masuk ke Sterling Group? Aku tidak pernah membiarkannya menginjakan kaki di Smith Group untuk pelatihan. Richard, jangan bilang kau tidak tahu. Arthur, kau bilang begitu, tapi sudah berapa tahun kita saling kenal? Jangan khawatir. Aku sudah mengusir bajingan Evan itu dari keluarga Smith. Aku sudah memutuskan hubungan ayah anak kita. Aku tidak punya anak seperti dia. Cukup, Richard. Kenapa kau kesini hari ini? Apa alasan sebenarnya? Untuk menertawakanku? Kenapa aku harus menertawakanmu? Semua skandal ini, sudah kusembunyikan semua. Tidak ada sepatah kata pun yang bocor. Itu tidak akan mempengaruhi Sterling Group. Aku melakukan yang terbaik untuk mengendalikan situasi. Tuan Smith, silakan pergi. Mulai sekarang, kecuali perlu, jangan datang ke rumahku. Evan dan ibuku melakukan hal seperti itu. Bahkan jika kau tidak tahu apa-apa, kami tidak bisa menghadapimu dengan cara yang sama lagi. Baiklah, Chloe, Arthur, bagaimanapun juga, aku sungguh minta maaf. Jika kau butuh bantuan apapun, bilang saja padaku. Aku pasti akan melakukan apapun yang diperlukan. Ayah? Kebetulan sekali. Kau juga di sini. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya putra sepertimu, lebih buruk dari anjing. Apa yang kalian lakukan di sini? Ayah, jangan marah. Ibu, apakah kamu tahu bahwa pada hari pertama Evan bekerja, dia menyuruh Sterling Group berinvestasi dalam sebuah proyek dan mentransfer 8 juta rupiah? Siapa tahu ke kantong siapa uang itu berakhir? Chloe, apa maksudmu dengan itu? Evan baru mulai. Apa salahnya dia mengerjakan proyeknya sendiri? Aku tahu tentang investasi itu. Itu ada tanda tanganku sebagai pemegang saham. Maksud Chloe adalah, apa yang kamu lakukan melanggar kebijakan perusahaan dan proses pembayaran. Maka operasi perusahaan dan akun akan kacau. Siapa kamu yang bicara? Pantesan kamu membiarkan Evan masuk perusahaan dengan mudah. Kamu ingin menjaganya tepat di depan matamu untuk mengawasinya. Aku perlu mencari cara untuk mendapatkan Sterling Group secepat mungkin. Meski begitu, Evan 1000 kali lebih baik daripada Carter. Proyek yang dia investasikan pasti akan menghasilkan uang. Kalian mungkin tidak setuju, tapi aku setuju. Linda, kamu wanita jahat. Apa hakmu untuk setuju? Aku adalah ketua dari Sterling Group. Arthur, tenanglah. Sebenarnya, proyek yang Evan suruh Sterling Group investasikan, dia memang menyebutkannya padaku. Itu juga salah satu yang diinvestasikan oleh Smith Group. Prospeknya memang bagus. Tapi menurut riset pasarku dan penilaian risiko, yang disebut investasi proyek Evan tidak lain adalah penggelapan dana. Dan perusahaan penerima pembayaran di belakangnya. Cukup. Kamu cuma orang yang hanya main game? Apa yang kamu tahu tentang investasi proyek? Sudah diputuskan. Chloe, jaga suamimu yang pecundang itu. Jika dia berani mengganggu proyek Evan di perusahaan, jangan salahkan aku jika aku kasar. Ayah, jangan marah. Tenang. Arthur, keluar. Kamu juga keluar. Baik. Aku pergi. Jaga dirimu, Arthur. Detektif Pierce, aku butuh kamu menyelidiki sesuatu. Pembunuh peringkat teratas kita, Carter, sebenarnya punya waktu untuk meminta bantuanku. Ayo, bilang. Aku janji akan menyelidikinya tuntas untukmu. Linda, kita sudah berteman selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak percaya kamu dan putraku. Evan jauh lebih baik darimu. Kamu hanya bicara tanpa aksi. Chloe, sebenarnya, aku curiga Richard tidak sebodoh seperti yang dia klaim. Jadi aku menyuap seorang pembantu di keluarga Smith untuk memasang alat di ruang tamu. Aku tidak percaya ibuku begitu akrab dengan Richard. Dan dia berpura-pura menjadi korban sebelumnya. Mengatakan dia memutus hubungan dengan Evan dan mengusirnya. Mereka sama saja. Keluarga Smith keduanya orang jahat. Chloe, tunggu. Aku punya bukti lagi. Bukti apa lagi? Tunjukkan semuanya sekarang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku dan ayahku dipermainkan oleh keluarga Smith. Detektif Pierce, ada kabar tentang yang aku minta kamu selidiki? Persis seperti yang kamu duga. Smith Group hampir bangkrut. Utangnya hampir 3 triliun rupiah.
8 juta rupiah yang diinvestasikan oleh Sterling Group berakhir di tangan Richard. Jadi aku punya alasan untuk curiga bahwa Evan mendekati Nyonya Sterling untuk menutupi utang keluarga Smith. Jadi aku menyelidiki sedikit. Antara Richard dan Nyonya Sterling, aku tidak pernah membayangkan bahwa 20 tahun lalu mereka telah mengatur untuk liburan tahunan bersama. 20 tahun yang lalu? Bukankah itu tahun Nyonya Smith meninggal dunia? Aku tidak menyangka ini dimulai begitu awal. Dia diam-diam bertemu ibuku, secara tidak pantas. Nona Sterling, tenanglah. Mereka tidak memiliki hubungan fisik. Selingkuh emosional tetaplah selingkuh. Nona Sterling, kesampingkan dulu itu, aku juga menemukan laporan patologi tentang ibumu. Aku tahu dia hamil anak Evan. Selain itu, ibumu menderita kanker payudara, melanjutkan kehamilan. Sel kanker bisa menyebar tanpa terkendali. Tolong kumpulkan semua informasi, buat salinan elektronik dan kirimkan padaku, juga kirimkan salinan cetak. Keluarga kaya ini benar-benar rumit. Jangan beritahu ayahmu tentang semua ini dulu. Kesehatannya semakin memburuk, aku khawatir dia tidak bisa menghadapinya. Aku tidak akan membiarkan ayahku menghadapi para bajingan itu dan menahan omong kosong mereka. Chloe, ini semua informasinya yang dikumpulkan detektif yang kusewa. Ini tentang laporan patologi ibumu. Kamu menyebalkan sekali, aku masih hamil. Lagi pula, setelah properti keluarga Sterling dialihkan kamu berjanji padaku untuk bersama secara terbuka. Baiklah, baiklah, Linda, aku janji segalanya padamu, tapi kamu harus mencari cara agar Tuan Sterling mewariskan harta kepada anak kita. Keluarga Smith keduanya punya niat buruk terhadap ibuku. Aku akan memberitahu ibuku untuk menghentikannya berbuat kesalahan lagi. Jangan khawatir, Arthur selalu menginginkan seorang putra untuk mewarisi bisnisnya. Aku sudah melakukan tes pada bayi ini, 100% laki-laki. Selama aku tidak menceraikannya, semua aset keluarga Sterling pada akhirnya akan jatuh ke tangan anakku. Tapi untuk amannya kamu harus membuat Tuan Sterling menandatangani wasiat. Itu mudah, aku akan kembali ke rumah keluarga Sterling besok. Linda, kamu satu-satunya yang baik padaku, aku mencintaimu setengah mati. Ibumu tidak mau mendengarkan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu terobsesi sampai melakukan ini. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa aku harus diam saja melihat ibuku membantu keluarga Smith menguras Sterling Group? Nona, Nyonya Sterling tiba-tiba kembali dan bertengkar hebat dengan Tuan Sterling. Tuan Sterling marah besar sampai dibawa ke rumah sakit. Bagaimana keadaan ayah? Dia sudah lama mengonsumsi obat yang sangat keras, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jantungnya. Dan dia terus marah. Kami menyadarkannya kali ini, tapi biarkan dia beristirahat. Ayah, jangan tinggalkan aku. Chloe, jangan menangis. Ayah baik-baik saja. Ayah, kamu sudah sadar. Sayang, Dulu aku meremehkanmu. Aku takut kamu pemburu harta. Aku tidak pernah menyangka. Aku tahu, ayah. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan katakan itu. Fokus saja untuk pulih. Jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Carter, maafkan aku. Aku mohon padamu. Jaga Chloe untukku. Masa depannya bergantung padamu. Masa depan, Chloe harus ada di tangannya sendiri. Gunung bisa runtuh, mengandalkan orang, dan mereka akan pergi. Benar, sayang. Mulai sekarang, kamu sendiri. tidak, aku tidak mau itu. Ayah, jangan tinggalkan aku. Jangan bicarakan itu sekarang. Perempuan itu, Linda, memaksaku menandatangani surat wasiat. Arthur, semua sahammu sekarang milik bayiku. Semua aset Sterling Group akan diberikan kepada bayi dalam kandungannya. Kalian berdua harus menghentikannya. Sayang, menurutmu ibuku gila? Dia benar-benar mengambil saham ayah demi anak yang belum lahir. Aku putri kandungnya sendiri. Jangan khawatir. Perubahan saham harus melalui rapat dewan. Selama kita, di rapat dewan, mengungkapkan semuanya, dewan tidak akan menyetujuinya. Hanya saja, Apa? keluarga Sterling akan menjadi aib total. Skandal ini bahkan bisa menyebabkan kerugian bagi Sterling Group. Di saat seperti ini, siapa peduli soal gengsi? Sekarang aku paham. Kenapa Richard membantu menutupi semua ini? Dia takut akan mempengaruhi keluarga Sterling dan menghalangi rencana mereka menguras grup. Halo? Apa katamu?
Evan tiba-tiba memanggil rapat dewan. Tapi ayahku, Kau tetap di rumah sakit bersama ayah. Percayalah padaku, aku akan ke perusahaan dan menghadiri rapat dewan untukmu. sayang, aku percaya padamu. Para anggota dewan, saya mengumpulkan kalian hari ini karena saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Seperti yang kalian tahu, Arthur akhir-akhir ini kesehatannya buruk. Bahkan dia baru saja dibawa ke UGD. Sebagai istrinya, saya harus tampil di saat kritis ini. Untuk membalikkan keadaan, saya memutuskan untuk mentransfer 15% saham yang saya pegang, bersama dengan 40% yang dipegang Arthur, semuanya kepada anak saya. Nona Sterling terlalu muda untuk mengambil alih perusahaan. Bukankah dia harus mendapatkan lebih banyak pengalaman? Kalian salah paham. Anak yang saya maksud adalah yang ada di perut saya. Tentu, Chloe adalah putriku, tapi dia rabun jauh. Dia memilih pria tanpa kekuasaan atau status. Sebagai suaminya, saya yakin Anda sudah dengar. Dia sudah tidak bisa diharapkan. Nyonya Sterling, tapi anak yang Anda kandung bahkan belum lahir. Anda memberikan semua saham kepadanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya mendatangkan Tuan Smith untuk membantu, untuk membiasakannya dengan perusahaan. Baiklah, semua sudah selesai bicara. Cukup. Arthur dan saya sama-sama menandatangani dan mencap jari ini. Perjanjian transfer saham. Lihatlah. Nyonya Sterling, kenapa Nona Sterling tidak hadir di rapat dewan ini? Dia memiliki 5% saham perusahaan. Dia adalah pemegang saham. Untuk hal sebesar ini, apa tidak ada yang memberitahu Nona Sterling? Ini urusan antara Arthur dan saya. Chloe tidak ada hubungannya dengan ini. Dia tidak punya hak bicara. Nyonya Sterling, ini 55% saham. Semua diberikan kepada anak yang belum lahir. Itu tidak masuk akal. Tepat. Meskipun Nona Sterling masih muda dan belum cukup stabil, dia memiliki potensi. Dengan lebih banyak pengalaman, dia akan baik-baik saja. Dia mewarisi saham perusahaan lebih masuk akal. Adapun Evan, yang Anda datangkan untuk membantu, dengan segala hormat, kemampuannya jauh dari cukup untuk menjalankan perusahaan. Benar, selain itu, perusahaan baru-baru ini mengalami arus keluar 8 juta rupiah. Dan mereka bilang itu dia. Mengenai masalah ini, saya meminta Anda untuk memberikan dewan penjelasan yang masuk akal. Apakah kau mempertanyakan Nyonya Sterling dan keputusan Tuan Sterling? Itu tertulis jelas hitam di atas putih. Sahamnya ditransfer ke bayi yang dikandung Nyonya Sterling. Mengenai hal itu, arus keluar 8 juta rupiah, itu adalah investasi perusahaan. Akun-akunnya jelas. Hanya ada tanda tanganmu dan Nyonya Sterling. Baiklah, berhenti berdebat. Saya tahu tentang proyek investasi ini. Tuan Smith menyebutkannya kepada saya. Saya juga memberitahu Arthur tentang itu. Dia setuju. Mengenai transfer saham, itu urusan keluarga Sterling. Itu tidak ada hubungannya dengan para pemegang saham. Saya janji tidak akan merugikan kepentingan Anda. Biarkan saya bertanya, Nyonya Sterling, bagaimana Anda bisa menjamin itu? Sudah kubilang, Tuan Smith membantu. Bagaimanapun, Arthur dan saya sudah menandatangani. Transfer saham sudah selesai. Jangan khawatir. Tunggu. Nona Sterling tidak bisa hadir. Saya hadir mewakilinya. Carter, dalam urusan Sterling Group, sejak kapan orang sepertimu berhak berpendapat? Keluar. Nyonya Sterling, saya sudah bilang, saya mewakili Nona Sterling. Mengenai keputusan dewan, Nona Sterling memberi saya wewenang penuh untuk menyetujui atau menolak. Jika Anda tidak percaya, cek alat komunikasi internal. Nona Sterling mengumumkan, Tidak apa-apa, kamu juga tahu. Anda sudah melihat semuanya, bukan? Anda boleh pergi sekarang. apakah Anda begitu bersemangat mengusir saya, Nyonya Sterling? Takut saya akan mengungkap semua rahasia kotor Anda? Carter, kami sedang membahas hal penting dengan Dewan Direksi Sterling Group. Anda hanyalah orang yang tidak sopan, bukan siapa-siapa. Nyonya Sterling menyuruh Anda pergi. Ada masalah dengan itu? Hal-hal penting yang Anda sebut itu hanyalah transfer saham Sterling Group kepada seorang anak yang belum lahir? Berhenti bicara omong kosong. Satpam, usir dia sekarang. Sudah merasa bersalah? Para anggota dewan yang terhormat, saya yakin Anda bertanya-tanya mengapa saham tidak ditransfer ke Nona Sterling, tetapi kepada anak yang belum lahir. Sekarang saya akan memberitahu Anda,
karena Nyonya Sterling, alias Linda Sterling, dan CEO yang ditunjuk dari luar ini, Tuan Evan Smith, sedang berselingkuh. Karena itulah, Tuan Sterling pingsan karena marah. Tanda tangan di dokumen ini tidak sukarela. Saya tahu Tuan Sterling tidak akan pernah setuju dengan hal yang tidak masuk akal seperti itu, menyerahkan saham kepada anak yang belum lahir. Jadi mereka berdua bersekongkol, memanfaatkan pingsannya Tuan Sterling untuk merebut grup untuk diri mereka sendiri. Omong kosong, ini fitnah. Anak di dalam kandunganku adalah milik Arthur. Dia sangat bahagia mendapatkan putra di usia senja, jadi dia setuju untuk mentransfer semua saham. Satpam, keluarkan dia dari sini sekarang. Evan, Linda, kalian berdua pikir saya tidak punya bukti. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba apapun. Linda, bagaimana jika ada yang masuk? Hari ini ulang tahun Tuan Sterling, dan semua perhatian tertuju padanya. Lagi pula, banyak tamu yang datang. Jadi tidak ada yang akan memperhatikan kita. Matikan sekarang. Tidak apa-apa, ada lebih banyak di ponselku. Itu palsu, video-video itu semuanya palsu. Kemarin dia menggunakan jenis video deepfake untuk menjebak aku dan Nyonya Sterling. Benar, itu palsu. Jika ini nyata, kenapa tidak ada skandal yang keluar? Semuanya, jangan percaya dia. Itu karena ayah Evan, Richard, menekan skandal itu di belakang layar. Tapi aku tahu kata-kataku saja tidak cukup. Semuanya, lihat saja buktinya. Itu semua palsu, semuanya. Jangan lihat. Tahun 2006, tahun ibuku meninggal. Kamu benar-benar berselingkuh dengan ayahku? Setelah ibumu meninggal, ayahmu sangat terpuruk. Jadi aku mengajaknya pergi untuk menjernihkan pikirannya dalam perjalanan. Kemudian, Tuan Sterling selalu sibuk dengan pekerjaan, jadi ayahmu ikut denganku berpergian. Kami benar-benar tidak bersalah, sumpah. Anak itu. Selamatkan anak itu. Carter, bayi dalam perut Nyonya Sterling, jika terjadi apa-apa pada bayi itu, akan kubuat kau bayar. Bayi dalam perutnya. Bukankah itu milik Presiden Sterling? Lalu kenapa terburu-buru? Sekarang semua orang mengerti. Mengapa saham-saham dialihkan kepada anak yang belum lahir? Nyonya Sterling, kau berselingkuh dan punya anak haram. Itu bukan urusan kami. Tapi kau benar-benar ingin mentransfer saham Sterling Group kepada anak haram itu. Akulah yang pertama menolak. Atau, apa kau pikir kami para direktur hanya pajangan? Aku benar-benar menentangnya. Mengenai transfer saham ini, Aku juga menentangnya. Evan. Perutku sakit sekali. Bawa aku ke rumah sakit, sekarang. Selamatkan bayinya dulu, tunggu saja. Apa yang tergesa-gesa? Dia tidak menabrak apapun atau jatuh. Apa yang bisa salah? Lihat, itu semua akting. Tepat, kupikir kalian berdua mencoba kabur. kalian tidak pergi kemanapun. Akui. Aku sudah SMS Presiden Sterling. Dia sedang dalam perjalanan. Kalian berdua tunggu saja. Sayang, buat Dewan Direksi sibuk sedikit lebih lama. Ayah dan aku hampir sampai. Pergi duduk dan tunggu. Baiklah, mari kita tunggu Tuan Sterling. Mengenai transfer saham, mari dengar apa yang dia katakan. Evan, aku tidak bisa bertahan, bayinya. Carter, minggir sekarang. Bayi yang dia kandung. Jika terjadi apa-apa pada bayi itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ibumu meninggal tahun A06. Dia berselingkuh dengan ayahmu, sekarang kau bermain-main dengannya, dan kau menghamilinya. Bagaimana kau bisa menghadapi ibumu di surga? Diam. Evan, kali ini aku akan memastikan kau membayar atas apa yang telah kau lakukan. Harganya? Carter, kau telah menghancurkan rencanaku berulang kali. Kaulah yang harus membayar. Chloe, ayah, kau di sini. Carter, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Perutku sakit sekali. Dokumen ini tidak sah. Jangan. Ini adalah saham untuk anakku. Bagaimana kau bisa merobeknya? Anak haram.
Hak apa yang dia miliki untuk mewarisi saham keluarga Sterling? Anak yang dikandung Nyonya Sterling, memang anak haram. Pantasan mereka berdua bekerja sama, berusaha memberikan semua saham kepada anak haram itu. Ayah, ini video dia dengan Evan. Pada perjamuan ulang tahun terakhir, kau sudah melihatnya. Ini adalah foto-foto dari tahun 2006 hingga sekarang, perjalanan tahunannya bersama Richard. Ini yang disebut proyek investasi Evan. Dia mengalihkan uang Sterling Group ke perusahaan palsu, tapi uang itu berakhir di rekening perusahaan keluarga Smith. Juga, Smith Group menderita kerugian besar, mereka hampir berutang 200 juta dolar, di ambang kebangkrutan. Pinjaman bank sudah lewat jatuh tempo lebih dari 6 bulan. Keluarga Smith akan bangkrut. Itu bohong. Mustahil. Dia merekayasa semuanya. Dia ingin menjatuhkanku. Linda, kau tahu betul Carter hanyalah pemain game. Dia selalu iri padaku. Lalu bagaimana dengan uang yang kau transfer dari Sterling Group? Kau berjanji akan memberikannya padaku untuk anak di dalam perutku. Bagaimana bisa sampai membayar utang keluarga Smith? Jawab aku. Apa kau belum lihat? Keluarga Smith mendekatimu hanya demi uang sterling. Evan, jadi bersamaku selalu hanya tentang mendapatkan uang sterling untuk menutupi utang keluarga Smith. Bagaimana mungkin, Linda? Tenang. Kau hamil? Evan, kau menjijikkan. Masih berpura-pura sampai sekarang. Kau lihat aku menikahi Carter. Kau sadar kau tak bisa jadi pemburu harta. Jadi kau malah mendekati ibuku. Aku menjijikan? Kenapa tidak bilang ibumu yang menjijikan? Dia selama ini menggoda dan merayu ayahku selama bertahun-tahun. Sekarang dia tak tahan kesepian, jadi dia merayuku. Nenek sihir tua itu selalu bertingkah tak puas. Kalau bukan karena uang, apa aku akan merangkak ranjangmu, nenek sihir tua? Kau bajingan. Kaulah yang sengaja mendekatiku. Kau dan ayahmu sama-sama sampah. Ini hanya kasus klasik saling menjatuhkan. PAFF. Jika kau tidak terus-terusan ikut campur, akan sampai begini? Usil, tukang ikut campur. Perutku sakit sekali. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Darah, aku berdarah. Bayiku, Evan, cepat bawa aku ke rumah sakit. Ibu, apa kamu yakin ingin mempertahankan bayi ini? Apa maksudmu? Baiklah, hentikan. Tuan Sterling, ini urusan keluarga Anda. Kami seharusnya tidak mengatakan apa-apa, tapi masalah ini tidak boleh bocor. Tepat. Jika ini bocor, dampaknya pada Sterling Group akan sangat besar. Sebagai anggota Dewan Direksi perusahaan, kami tidak bisa mengizinkan hal ini terjadi. Satpam, masuk. Bawa dia ke rumah sakit sekarang, jangan biarkan siapapun tahu. Tunggu. Minggir. Lihat dulu laporan patologimu. Lalu putuskan, apakah akan mempertahankan bayi ini. Bagaimana mungkin? Kau berbohong padaku, kalian semua berbohong padaku. Jika kau tidak percaya, karena kau akan ke rumah sakit, kau bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh. Linda, apa katanya? Kau sangat gelisah. Evan, cepat. Antar aku ke rumah sakit. Cepat. Apakah kau masih terburu-buru mentransfer saham ke bayi di perutmu? Dia adalah surat kematianmu. Diam, kau diam. Berhenti bicara omong kosong. Aku punya salinan elektronik laporan itu. Ada dokter di sini, biarkan dia melihatnya. Maka kau akan tahu apakah aku berbohong. Laporan medis ini asli. Linda, kamu gila. Aku tidak gila. Bayi ini akan membunuhku. Aku tidak mau melahirkannya. Carter, apa yang kamu tunjukkan ke Linda? Hingga dia menjadi begitu dingin sampai tidak mau anaknya sendiri. Evan, tanpa bayi ini, alasan apa yang kamu punya untuk menipunya bekerja sama denganmu menggelapkan uang Sterling Group? Aku semakin tua, dan kesehatanku tidak baik. Aku akan mentransfer 40% sahamku kepada putriku, sedangkan Linda akan kuceraikan. Biarkan dia pergi tanpa apa-apa. Lalu sahamnya sebesar 15% akan ditarik kembali dan juga diberikan kepada putriku. Kamu urus sisanya. Aku lelah. Sayang, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Bawa dia ke rumah sakit. Evan, setelah bertahun-tahun ini, keluarga Sterling tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tapi kamu dan ayahmu sangat keji. Tunggu saja sampai kamu dibawa untuk diinterogasi. Tidak, Chloe, tolong jangan tangkap aku. Aku mohon, lepaskan aku kali ini. Melepaskanmu? Kamu berencana mendekatiku, dan kemudian ibuku. Kamu tidak hanya tidur dengannya, kamu menghancurkan hubungan orang tuaku, dan mencoba menguras aset Sterling Group. Orang berbisa sepertimu, kenapa aku harus melepaskanmu?
Evan, aku bilang, bukan hanya kamu, ayahmu, Richard Smith, juga akan mendapatkan apa yang pantas untuknya. Chloe, panggil polisi. Evan, Richard, dan Linda Sterling diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana. Nona Sterling, kamu tidak bisa memanggil polisi, karena begitu kamu memanggil polisi, reputasi Sterling Group akan hancur. Dan itu akan membawa kerugian yang tak terhitung. Jangan berani-berani memanggil polisi. Ayahku sudah menjaga muka dan menelan kerugian terlalu lama, tapi aku sudah cukup, dan orang-orang ini harus dihukum. Mereka diduga melakukan penipuan dan menggelapkan aset Sterling Group, dan telah ditangkap oleh pihak berwenang. Sementara itu, ayah Evan, Richard Smith, diduga melakukan operasi bisnis ilegal, dan semua asetnya telah dibekukan. Sayang, terima kasih karena telah membantu kami melewati krisis ini, dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah menceraikanmu lagi. Membantu Chloe. Juga membantu diriku sendiri. Lagi pula, di kehidupan lampauku, Evan berhasil dan membunuhku. Oh, ayah. Bagaimana dengan ibu? Apa yang akan kamu lakukan? Dia baru saja keguguran, jadi meskipun kita ingin menangkapnya, kita harus menunggu setengah tahun. Sayang, kamu datang menemuiku. Aku tahu aku salah, jadi maafkan aku. Tanda tangani. Tanda tangani. Tidak, aku tidak akan bercerai. Kita keluarga. Aku bersumpah. Aku akan bersikap baik mulai sekarang. Ibu. Apa gunanya ini? Keluarga Smith sudah ditahan. Jika kau tanda tangani surat cerai sekarang dan pergi tanpa apa-apa, kami akan melupakannya. Kau masih punya jalan keluar. Sayang, bagaimana kau bisa begitu kejam? Haruskah kalian berdua begitu kejam pada ibu? Apa kalian berdua ingin menghancurkannya? Jika aku benar-benar ingin menghancurkanmu, kau akan berada di kantor polisi. Ini semua karena dirimu, imut. Linda, bahkan sekarang, kau masih belum belajar. Untuk semua yang telah kau lakukan, apakah Carter yang menempelkan pisau di lehermu dan memaksamu? Arthur, kita sudah menikah selama bertahun-tahun, dan putri kita sudah besar. Sekarang aku terkena kanker, aku mendapatkan apa yang pantas kuterima. Dan kau masih ingin aku pergi? Apa kau hanya ingin melihat aku mati? Arthur, apa kau benar-benar sanggup melihatku mati dengan begitu menderita? Kita sudah bersama hampir 30 tahun. Sayang, kau tidak boleh meninggalkanku. Jangan abaikan aku. Tuan Sterling, jangan biarkan dia membodohimu. Kau sangat lemah sekarang. Itu karena dia membuatmu meminum overdosis tanaman petir, yang menyebabkan masalah jantungmu yang serius. Dia berniat sejak awal membunuhmu demi uangmu. Aku tidak, sayang. Dia hanya bicara omong kosong. Dia berbohong. Aku tidak. Bahkan sekarang, kau masih berbohong padaku? Linda, tanda tangani surat cerai. Mulai sekarang, kau dan aku tidak ada hubungan apapun. Kamu memperlakukanku seperti ini, mendorongku ke tepi, jadi jangan salahkan aku, jika aku menjatuhkanmu bersamaku. Dan jika kamu menginginkan cerai, baiklah, aku ingin setengah dari semuanya. Sementara Linda, kamu benar-benar tidak tahu malu? Dan ibu, apakah kamu sudah gila? Aku memohon pada ayah untuk tidak terlalu keras padamu, jika tidak, kamu akan seperti keluarga Smith, membusuk di kantor polisi, tapi kamu malah mencarinya. Apa kamu berusaha mendorongku ke kuburan? Hanya demi kepuasanmu? Apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya denganku? Apa kamu benar-benar pikir bisa memenjarakanku? Kamu harus belajar hukum. Pertama, kau meracuni ayah selama bertahun-tahun, lalu kau membantu keluarga Smith menggelapkan dana Sterling Group. Itu cukup untuk membuatmu membusuk di penjara? Carter, kamu akan mati mengenaskan. Itu semua salahmu. Jika aku tahu ini akan terjadi. Dulu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, imut, dengan Chloe. Apa maksudmu? Sekarang setelah begini, lebih baik aku beritahu, dialah yang kupilih, seorang mahasiswa miskin yang kupilihkan untukmu di kampus, dan seperti dugaanku, kau pecundang yang menyedihkan, terpikat oleh cowok miskin. Ibu, aku putrimu sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Siapa bilang kau anak kandungku? Kau hanyalah anak terlantar. Dan semua yang ada di keluarga Sterling.
Tidak pernah dimaksudkan untuk kau warisi. Nyonya Sterling, kau melahirkan bayi mati. Dan menyuruhku diam. Dan mencari bayi hidup, bilang akan memberiku $1 juta. Kau benar-benar tidak masuk akal. Kau menukar bayiku dengan bayi orang lain. Ayah, jadi aku bukan putrimu? Aku telah membesarkanmu selama 27 tahun, Chloe. Kau adalah putriku, Chloe. Apa kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Selama ini dia begitu patuh padamu hanya karena dia mengejar uang keluarga Sterling. Jika kau tumbuh bersama orang tua kandungmu, apa kau pikir Carter akan tetap menikahimu? Apa yang dia katakan itu benar? Ya, aku tumbuh miskin. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk mengambil uang keluarga Sterling. Kamu tidak menginginkan uang Sterling. Lalu ketika kamu setuju menjadi menantu laki-laki yang tinggal serumah, kamu tidak mengeluh sama sekali. Apa kamu mencoba mengatakan bahwa kamu benar-benar mencintai Chloe? Chloe, bagaimana jika aku berkata bahwa aku benar-benar menyukaimu dulu? Apa kamu percaya padaku? Menyukai dulu? Maksudnya apa? Carter, apa maksudmu? Apa maksudmu kamu tidak mencintaiku sekarang? Chloe, ayo, kita kesampingkan masalah kita untuk sementara. Ayo kita urus dulu perceraian ayah. Haha. Seperti yang kukatakan. Lihat, sudah kubilang. Chloe, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia mencintai uang keluarga Sterling. Chloe, masih tidak percaya padaku? Cukup, Linda. Berhenti mencoba memisahkan mereka. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Entah kamu bercerai dan pergi tanpa apa-apa, atau kamu masuk penjara. Arthur Sterling. Setelah bertahun-tahun bersama, bagaimana kau bisa begitu kejam? Jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengurungku? Apa maksudmu? Aku punya bukti kejahatannya. Jika bukan karena Carter, semua yang dimiliki keluarga Sterling seharusnya sudah menjadi milikku sekarang. Dia satu-satunya alasan kau dan ayahmu masih bertahan. Lepaskan aku, dan aku akan mengampuninya. Berhenti mencoba menggertak. Baiklah, kau memaksaku. Halo semuanya, saya Nyonya Sterling. Tolong, bantu saya mendapatkan keadilan. Lihat baik-baik ketiga orang ini. Saya Nyonya Sterling. Tapi untuk menutupi skandal, mereka menindas saya, wanita tak berdaya. Sekarang saya akan mengungkap kejahatan mereka. Dia suami putri saya, Chloe. Tapi dia melecehkan saya. Dia memaksa saya, memanfaatkan saya. Dia brengsek. Untuk memutuskan hubungan dengan saya, dia menikah ke keluarga Sterling. Di perjamuan ulang tahun ke-50 suami saya, dia menjebak saya tidur dengan pria lain. Dia menghancurkan hidup saya. Di sini, itu dia. Bukankah ini kamar rumah sakit tempat Nyonya Sterling streaming? Ini streamer game, Raja Hutan Carter. Tidak tahu malu. Semua, tenang. Linda, kau memfitnahku, jadi kau mengaku aku memaksamu? Tunjukkan buktinya. Ini buktinya. Kau benar-benar tidur dengannya. Tidak. Video itu tidak menunjukkan apa yang kau pikirkan. Linda memutarbalikkan fakta. Sayang, bisakah kamu bawakan sup ini untuk ibuku? Ini pertama kalinya aku membuatnya. Baik. Ibu. Chloe membuat sup ini untukmu. Taruh saja di sana. Ibu, aku pergi sekarang. Itulah yang terjadi. Kata-katamu tidak berarti apa-apa. Buktinya ada di sini. Tolong jadilah saksi untukku. Kalian keluarga Sterling tidak bisa melindunginya. Apa yang salah dengan dunia ini? Suami dan putrinya sendiri tidak mau membantunya. Mereka malah membantu orang luar. Kalian berdua hanya melindungi penjahat. Tepat sekali. Kepat. Tidak, itu tidak benar. Kami tidak. Dia berbohong. Lihat, semua orang melihatnya. Putri dan suamiku sendiri. Lihat bagaimana mereka memperlakukanku. Tolong, aku butuh keadilan. Semuanya, tenang. Bukan seperti yang dia katakan. Carter, jangan kira hanya kamu yang bisa membuat video dan menyebarkan kebohongan. Nona Sterling, situasinya buruk. Karena tekanan publik, Sterling Group sedang diserang di media sosial. Mereka menuntut kepala Tuan Davis. Jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan itu mempengaruhi Sterling Group.
Untuk mencapai tujuanmu, kamu benar-benar memperhitungkan ini, ya? Sudah kubilang, kamu yang mendorongku ke sini. Kamu ingin aku bercerai dan pergi tanpa apa-apa. Mimpi kali. Membuat seseorang pergi tanpa apa-apa. Keluarga Sterling kaya, jadi mereka bisa merundung orang seperti ini. Pasangan ayah anak ini menjijikan. Dan mereka memperlakukan Nyonya Sterling seperti itu. Boykot Sterling Group. Apa yang akan kita lakukan? Opini publik semakin tidak terkendali. Ini berdampak buruk pada Sterling Group. Aku akan siaran langsung dan menjelaskan. Aku akan merilis beberapa bukti. Mungkin merusak reputasi Tuan Sterling. Reputasiku, begitu dia mengkhianatiku, benar-benar hancur. Aku seharusnya tidak pernah memaafkan wanita itu, Linda. Aku tidak percaya aku membiarkannya membuat kekacauan seperti ini. Ayah, tenang saja. Biarkan aku mengantarmu ke kamar untuk beristirahat. Biarkan Carter menanganinya dengan siaran langsung. Syukurlah, di kehidupan ini, aku tidak mencintaimu lagi, Chloe. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Halo semuanya, aku Raja Hutan Carter. Aku melakukan siaran langsung ini untuk mengklarifikasi rumor-rumor di internet. Akan kutunjukkan buktinya satu persatu. Jadi itulah keseluruhan ceritanya. Semoga kalian semua tetap rasional. Siaran langsung hari ini berakhir sekarang. Semuanya akhirnya selesai. Di kehidupan ini, aku akan menjalani hidupku sendiri yang luar biasa. 3 tahun. Carter, kamu menghilang begitu saja tanpa kabar, bahkan akunmu berhenti diperbarui. Kamu di mana? Besok adalah reuni kampus 10 tahun. Semua orang akan datang. Kamu datang. Carter juga datang? Iya, kamu, gadis kaya manja, kenapa tiba-tiba tertarik padanya? Tidak apa-apa. Beri aku alamatnya saja, aku akan datang tepat waktu besok. Carter, aku tidak pernah ingin bercerai denganmu. Kenapa kamu begitu kejam? Nona Sterling, akhirnya kamu muncul. Kamu semakin cantik. Iya, sudah 10 tahun. Kamu tidak berubah sama sekali. Ngomong-ngomong, kamu sudah menikah? Belum. Sejujurnya, aku penasaran orang seperti apa yang bisa menarik perhatian Nona Sterling. Aku ingat waktu kuliah dulu, Carter si cowok miskin itu selalu menempel padamu. Setelah aku bersama sayang, aku meremehkannya karena dia miskin. Aku dangkal, terlalu peduli penampilan. Aku tidak pernah mengumumkan hubungan kita. Aku selalu merasa dia bukan orang yang bisa dibanggakan. Tapi aku lupa bahwa dulu dia tidak punya apa-apa tapi memberikan semua kelembutannya padaku. Carter si pecundang miskin itu tidak akan pernah pantas untuk pewaris Sterling kita. Carter hanya dari latar belakang yang sulit, tapi dia orang yang baik. Dia bertanggung jawab. Lagi pula, saat dia memulai kanalnya, dia cukup terkenal sebagai influencer. Sepertinya Nona Sterling kita sangat terkesan dengan Carter. Aku penasaran bagaimana kabarnya selama ini. Itu Carter? Carter, apa itu kamu? Kamu kembali. Kenapa dulu kamu menghilang begitu saja? Kenapa selama 3 tahun kamu tidak menghubungi? Chloe, 3 tahun lalu, kami sudah bercerai. Chloe, aku sudah menikah.